Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana tips dan trik meningkatkan traffic website di search engine atau di mesin pencari. Sederhananya, bagaimana orang bisa dengan gampang menemukan website atau artikel website kita di mesin pencari. Oke, yang pertama kita masuk ke konten. Itu di artikel. Kita coba mengoptimalkan artikel yang kita buat sehingga mudah ditemukan di mesin pencari. Yang pertama, kita bicara tentang judul. Judul itu harus menarik, harus sesuai dengan konten yang kita buat. Contohnya di sini adalah saya menulis tentang pustakawan. Pustakawan, bagaimana perjuangan pustakawan. Saya pilih judulnya Si Midun Jadi Pustakawan. Kalau dalam judul ini, judul yang paling sesuai itu hanya pustakawan. Kan kita bicara tentang pustakawan, sedangkan Si Midun untuk konteks saat ini itu memang kurang populer. Jadi dengan judul ini sepertinya agak sulit orang akan mendapatkan artikel ini di mesin pencari. Tetapi kalau saya memilih tantangan dan perjuangan seorang pustakawan, nah mungkin ini akan lebih ramah di mesin pencari, karena kata kunci tantangan dan perjuangan atau pustakawan itu mungkin lebih sering digunakan. Kata kunci ini lebih sering digunakan untuk melakukan pencarian sebuah artikel. Yang pertama di judul ya, di judul itu harus sesuai dengan isi. Selanjutnya untuk format tulisannya ada di konten itu perlu diatur juga. Untuk teks ini, misalnya kita blok semuanya, itu kita jadikan paragraf teks ya. Selanjutnya untuk sub judul, misalnya seperti ini, kita gunakan format heading. Nah ini, heading 1, heading 2, heading 3. Kalau heading 1 terlalu besar, biasanya untuk judul utama. Heading 2 atau heading 3, coba kita jadikan heading 2. Nah ini, ukurannya lebih besar dari teks. Ini teksnya paragraf. Begitu seterusnya. Jadi untuk teks ini kita atur juga secara hierarki, secara berurutan. Jadi tidak boleh sembarangan atau serampangan. Dan begitu juga kan penataannya atau perataannya itu juga harus kita atur ya. Kalau bisa rata kiri kanan untuk teksnya. Ini justify sehingga bisa menjadi rapi. Kalau ini karena ada gambar, ini memang tidak bisa kita jadikan rata kiri kanan. Jadi kita rata kanan atau rata kiri. Begitu juga dengan gambar. Gambar harus mewakili dari isi konten. Kalau ini isinya cerita pustakawan tapi gambarnya logo Universitas Andalas, itu kan tidak cocok. Artinya gambar ini harus kita ganti. Kita gantinya di picture. Sini edit picture. Nah ini gambarnya harus kita ganti. Kalau
Ya, gambarnya harus sesuai dengan konten. Selain itu, gambar itu harus kita isi image description-nya, menjelaskan tentang gambar. Kalau ini logo Unan, ya kita menggantinya dengan logo atau memberi penjelasan logo Universitas Andalas. Nanti ya saya tidak menggantinya, silakan. Kalau kita ingin mengisi konten, kita cantumkan gambar yang sesuai. Karena mengingat durasi ini tidak saya ganti. Sehingga title-nya ya logo Unan. Title ini muncul ketika kita mendekatkan mouse ke gambar. Seperti ini. Ini juga berperan penting dalam membantu mesin pencari dalam mendapatkan artikel kita, gitu, image description ini. Oke, ini artinya ini adalah keyword dari gambar. Kita klik. Nah, ini. Oke, yang ketika kita dekatkan ini muncul tulisan logo Unan, title-nya tadi. Setelah itu teks ini sangat penting. Teks ini juga akan membantu mesin pencari mendapatkan artikel kita, kan? Teks ini ya terkait dengan isi terkait dengan konten atau kategori dari artikel kita. Kategorinya apa? Pustakawan Unan, Simidun sebenarnya tidak ya. Ini saya hapus saja. Kategorinya cerita pustakawan. Kita periksakan dengan koma, perjuangan pustakawan. Ini sesuai dengan isinya. Kategorinya itu tentang apa? Misalnya kalau kita nulis tentang makanan, ya kategorinya tentang makanan, tentang kuliner, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita masukkan di tagnya. Ada lagi sebenarnya, tidak hanya teks, ada juga metadata keyword. Kita bisa lihatnya di publishing. Nah, publishing sebenarnya bisa kita atur. Seperti start publishing, tanggal berapa kita mulai publish. Ini bisa kita atur sebenarnya. Kalau kita mundurkan tanggalnya menjadi bulan Februari, bulan Maret, bisa saja. Finish publishing ini terakhir publish, artinya kalau lewat dari tanggal sampai tanggal itu dia terbit di website kita. Setelah tanggal itu dia tidak muncul lagi. Ini tanggal pembuatan, ini juga bisa kita atur siapa yang membuatnya. Nah, ini meta description ini menjelaskan tentang artikel ini. Misalnya artikel ini berisi tentang cerita beratnya perjuangan seorang pustakawan. Meta keywordnya apa? Meta keywordnya ini ya kata kunci. Misalnya kalau orang mencari kata kunci perjuangan pustakawan Unan, misalnya tantangan menjadi pustakawan, ya. Nah, meta keyword dan meta description ini sebaiknya juga diisi. Ini juga berpengaruh ketika mesin pencari melakukan pencarian terhadap kata kunci atau kayak kata kunci ini. Ketika orang menulis kata kunci ini, mesin pencari akan mengarahkan ke artikel kita. Kalau ini kita isi, gitu. Jadi kemungkinan artikel kita bisa mudah didapatkan oleh mesin pencari, dan dari hasil pencarian, misalnya orang menggunakan Google. Ya, misalnya kita melakukan pencarian terkait dengan tantangan pustakawan. Kemungkinan besar yang akan tampil di halaman depan ini adalah artikel kita, gitu. Kalau kita mengisi keywordnya tadi. Nah, kalau kita mengisi meta keyword dan
meta description, ya, dan apa tadi, tag tadi. Jadi itu sangat berpengaruh ketika orang melakukan pencarian terhadap artikel. Nah, apa fungsinya? Kalau orang dengan di mesin pencarian ramah dengan artikel kita, artinya kemungkinan artikel website kita atau website kita dibaca itu sangat besar gitu. Begitu juga dengan ini, dengan website ya. Website itu terkadang kan memuat tema-tema tertentu, misalnya tentang kuliner dan kesehatan. Jadi sebaiknya di global configuration ini kita juga memasukkan meta keyword atau set meta description terhadap website kita. Misalnya kita membuat website tentang kuliner. Di set meta description ini kita jelaskan bahwasanya website ini membahas tentang atau mengupas tentang kuliner yang ada di ranah Minang. Set meta keywordnya apa? Kuliner Minang, kuliner Padang, bisa jadi rendang, masakan rendang. Pokoknya kata-kata kunci yang berhubungan dengan kuliner-kuliner yang ada di Minangkabau atau di Sumatera Barat. Nah, ini kita isi juga. Jadi kalau orang ingin mencari di Google misalnya atau di mesin pencari, memasukkan kata-kata kunci yang berhubungan dengan ini, mesin pencari itu akan mengarahkan langsung ke website kita. Itu fungsinya, itu kiat dan strategi agar website kita ramah di mesin pencari atau mudah ditemukan oleh mesin pencari. Mungkin itu materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.